Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Umar Al-Iqmal SPD MM selaku Kepala Sekolah SMK Geraha Husada, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Geraha Husada yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni penyampaian materi tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Al-Iqmal. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara saya kebesaran ya? Ya, mic-nya. Speakernya kebesaran ya? Cukup ya? Cukup. Ayo, guys. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana saya sudah mendapatkan pembelajaran ini pada modul 1.4 calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Iqmal sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri kelas 76B, yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Mei pukul 8 kita mulai untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya positif ini adalah budaya itu adalah sesuatu yang harus kita lestarikan. Ya. Sehingga ketika budaya ini terlestarikan, kita bisa meninggalkan warisan-warisan yang ada di sekolah. Bukan hanya pada saat kita berada di sini, tetapi sampai suatu saat kita ketika tidak di sini lagi, maka budaya positif itu ada di sekolah. Sebelum kita menuju sampai ke budaya positif, ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah cobalah buka, ya, cobalah buka. Sekarang saya minta berpasang-pasangan di sini, hadap-hadapan. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kelompok. Silakan maju berpasang-pasangan dulu. Kita ice breaking berdiri atau berdiri saja, ya, berdiri. Kurang 1 pasangan, ya. Bu Nining bisa minta tolong pasangan Bu Wiwit dulu, nggak apa-apa, ya, monggo. Ya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah bukalah aku. Saya minta tutup pulpennya masing-masing 1, atau tutup pulpen atau tutup spidol boleh. Silakan 1 aja. 1 orang megang 1. 1 orang megang 1 tapi di antara 1 grup. Oke? Contoh umpamanya Bu Liana sama Bu Nabila, siapa yang mau megang? Bu Liana. Di sini siapa yang megang tutupnya? Enggak ada tutupnya, ya Allah. Pinjam tutup ya. Nih tutupnya ya. Sudah? Bu, nanti tolong diambil gambar di sini ya. Sudah? Pegang tutupnya ya. Nah, di sini adalah cobalah buka. Nah, orang pertama adalah yang memegang tutup. Oke, orang pertama adalah yang memegang tutup pulpen ataupun tutup spidol itu. Silakan dipegang. Jadi tutup ini adalah sesuatu yang sangat berharga pada hidup kalian. Ya, sangat berharga, tidak boleh diberikan oleh siapapun. Ya, kalian harus menjaganya dengan baik-baik. Oke? Harus menjaga dengan baik-baik. Nah, digenggam, oke? Digenggam, ditutup, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh diberikan oleh siapapun. Itu adalah orang pertama. Orang kedua
akan mencoba membuka tangan ya orang pertama. Oke. Orang kedua mencoba untuk membuka tangan pertama, saya kasih waktu 30 detik. Ya. Saya kasih waktu 30 detik ya. Harus yang kedua mencoba untuk membuka tangan. Oke, membuka tangan orang pertama ya. Boleh caranya boleh belum mulai ya. Belum mulai. Makanya agak mundur biar sini biar agak nggak nabrak meja. Oke, di depan aja lah, yuk. Maju aja kayaknya lebih enak. Nah, sini. Nah, ayo maju. Oke, maju biar nggak nabrak meja. Oke, sudah. Sekarang berhadapan-hadapan biar enak. Oke, berhadapan-hadapan ya. Orang pertama memegang tutup itu adalah sesuatu yang berharga. Oke. Orang kedua mencoba untuk membukanya. Saya kasih waktu 30 detik. Nanti bukan dari sekarang ya. Nah, boleh membujuk, merayu ya. Ataupun pokoknya bagaimana caranya biar bisa terbuka ya. Tapi ojo sampai diklik-klik ya. Ya, tapi intinya adalah orang kedua mencoba untuk membuka. Oke? Ya. Sebentar saya hitung nanti dari detikanya diangkat 3 sampai 9. Oke? 3 2 1. Ya. Silakan dicoba 30 detik. Ayo. Oke, terus sudah 15 detik. Ayo 15 detik lagi. Siapakah yang berhasil? Ayo, siapakah yang berhasil untuk membukanya? Ya. Oke, 5 4 3 2 1. Oke, time is up. Habis. Nah, siapa yang bisa sampai terbuka? Nggak ada. Coba saya tanya ke Bu Liana, kenapa tidak mau membukanya? Karena ini adalah hal terpenting dalam hidup saya, jadi akan saya bagikan pada siapapun. Oke, coba kalau Bu Mei, kenapa nggak mau membukanya? Bisa ngadep kamera juga boleh. Untuk membuka ini butuh kepercayaan dan saya belum 100% percaya. Coba Bu. Karena ini adalah milik saya satu-satunya. Bu Nini. Karena saya sudah nggak percaya lagi sama orang. Jadi saya mempertahankan yang benar-benar milik saya. Oke, ya terima kasih. Ya silakan duduk. Ya. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kalian memiliki sesuatu yang bisa mengontrol diri kalian adalah diri kalian sendiri meskipun yang meminta itu adalah orang lain ini sama halnya dengan murid-murid kita kita mungkin bisa saja memaksa tetapi kita tidak bisa mengontrol tidak bisa mengontrol apa yang ada di orang lain. Saya tidak bisa memaksa kalian semua. Saya tidak bisa mengontrol. Masing-masing adalah bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita lihat di sini dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tanpa guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau ada perilaku yang tidak disukai kemudian dia melakukan juga, itu tetap semuanya itu memiliki tujuan, semuanya memiliki alasan.
kita berilusi lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid untuk mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid ya, dalam jangka waktu tertentu. Mungkin murid tersebut akan menyadari bahwa untuk mencoba menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau mamanya ada penguatan-penguatan positif bujukan itu ya hanya ilusi gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Siapa yang di sini sering kritik orang lain ya? Dikritik dan membuat orang lain merasa bersalah, merasa bahwa itu menguatkan karakter. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, dikritik terus ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, nanti seperti apa nanti akan ditunjukkan. Ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita semua guru di sini pastinya adalah orang-orang dewasa ya. Kita menganggap bahwa yang dewasa-dewasa seperti ini, anak-anak murid kita pastinya lebih muda. Kita punya hak untuk memaksa, padahal itu hanya ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya. Jadi jangan sampai kita memaksa. Oke, selanjutnya, sehingga nanti terbentuklah ada yang namanya stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang perlu kita lakukan adalah pada posisi teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama semua, kebutuhan murid itu sama semua, itu salah ya. Yang benar adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan saya, kebutuhannya Bu Mei, kebutuhannya Bu Iva, Desti, Bu Liana, ya, Bu Nabila, Bu Intan, Bu Yuni, Bu Wiwit, dan semuanya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, ya, ada pandangan, semua itu sama, padahal beda semua, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menganggap baju ini bagus, belum tentu semuanya orang bilang itu bagus, gitu ya. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kita yang memahami orang lain, kita yang menghormati orang lain. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, lah salah berarti elek, gitu ya. Padahal tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi dia melakukan melakukan kesalahan itu karena ada tujuan tertentu. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak tadi ya, yang tutup pulpen ataupun pena yang ada di genggaman kalian. Bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kalian. Kalau kalian tidak mau buka ya nggak buka. Kalau kalian buka ya terbuka. Saya bisa mengontrol orang lain ya. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol semuanya. Tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa mengontrol guru dan semuanya. Pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah mungkin kalian mendengar ada video-video viral katanya, wah katanya parenting sekarang, ayo nak HP-nya ditaruh gitu. 1, 2, 3 kali nggak jalan-jalan langsung dibentak. Kamu HP-nya mau ditaruh apa enggak? Gitu ya. Jadi pemaksaan itu ketika bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memilih ada kolaborasi, kita diskusi, gitu ya. Model berpikir menang kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, gitu ya. Padahal kita harus berpikir menang-menang, ya cari win-win solution, gitu ya. Kemudian selanjutnya, sehingga dari hal-hal tersebut muncullah yang namanya kebajikan universal. Ada 7 teori tentang kebajikan universal
kebajikan universal itu adalah kebajikan yang terlepas dari sara ya, ras, suku, agama, terlepas dari itu. Artinya semua menganggap ini adalah benar. Nah, salah satu teori yang saya ambil di sini dari 7 yang saya ambil adalah pelajar profil Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ada 6. Ini adalah kebajikan universal. Apa kebijakan universal itu untuk apa? Kebajikan universal yaitu untuk mendasari nanti keyakinan keras. Sebagai seorang pendidik, salah satu yang ini pertanyaan ya, Bu Liana, saya minta tolong ini dibagikan. Ya. Dibagikan dua-dua. Nah, boleh warnanya beda. Oke, dua-dua warnanya beda. Di sini ada pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan seperti ini ya, ada pelatihan ini ya. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ada 3 motivasi ya. Silahkan Anda memilih ya. Motivasi yang mana? Nomor 1, nomor 2, ataukah nomor 3 ya. Nomor 1 itu apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur, kemudian Anda dilihat dipuji, atau nomor 3 bisa dibaca sendiri ya. Pertanyaan yang kedua ya, yang pertama mungkin di warna kuning, yang kedua di warna pink. Bila sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Oke. Jadi yang atas juga pilih motivasinya, kemudian alasannya. Oke. Jadi ini kan sudah dapat kertas belum? Ini ada orang di besar logam isi ya. Oke. Yang pertama warna kuning, yang kedua warna pink. Pilih motivasinya, kemudian alasannya apa. Yang kedua juga sama. Apakah akan tetap dapat datang waktu, dan juga jelaskan alasannya. Waktunya silakan. 1 warna kuning, 2 warna pink ya. Maksudnya ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ada acara pelatihan ya. Motivasinya mana? Apakah nomor 1 karena tidak ingin ditegur, ataukah pengen ada pujian, ataukah nomor 3? Alasannya apa? Silakan. Oke, sudah? Juliana sudah? Jawab. Ini salah satu. Sudah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ketika ada pelatihan, motivasi mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 motivasinya? Itu yang soal pertama. Soal kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan, nah, ini pertanyaannya, mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? 1, 2, atau 3? Ini iya, angka, terus jelaskan alasannya kenapa. Terus yang ini akan tetap datang waktu atau tidak?
jelaskan alasannya. Silakan. Pasti udah? Bumei sampun. Ampun Bumei. Sebelah sini Bumei. Gak apa-apa nanti. Nggak dikasih nama tuh Pak? Hah? Gak iso nempel. Tapi Oh, tusukan. Tim ada. Alasannya apa, Bu? Jelaskan, maksudnya motivasinya apa, kenapa memilih itu. Jarum ada Pinot ada. Nah, Tusuk ini. juga nggak bisa. Itu tau, pintu ada. Oke. Nomor 3 namanya kenapa? Nomor 1 kenapa? Kan bisa jadi itu kan kayak gitu, itu kan memotivasinya, tapi kan ya. Ya, sama-sama. Ya tulis nama kan? Guys, yang sudah maju ditusuk ya. Yes, yes. Ini nomor berapa? Nomor 3. Dua-duanya nomor 3. Harus beda ya Pak? Enggak, maksudnya yang bawah kan enggak ada, cuma tepat waktu atau enggak gitu. Apakah Anda akan datang tepat waktu atau tidak? Datang tepat waktu atau tidak? Ya, oh yang ini. Ini kan yang merah yang menandakan motivasi loh. Yang kuning manakah motivasi? Terus kamu boleh yang mana? Yang ini datang tepat waktu. Nih, datang tepat waktu berarti apa enggak? Kemarin lah, dia siapa itu? Putri Indri Astuti. Tapi kan orang India tuh. Sambal. Nah, oke. Nah, ini. Tulis deadline gitu. Mana? Wes, Bu Yuni, sampun. Dikasih nama enggak? Iya, dikasih nama. Wes.
minta yang mau maju untuk menyampaikan secara ini. Udah bilang? Monggo. Saya sampaikan secara langsung. Yang pertama, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menerangkan tentang jawaban dari dua pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Umar, yakni yang pertama, sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan motivasi, apakah yang mendasari tindakan Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Saya memilih nomor 3, yakni ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru, dan seluruh warga sekolah. Karena menurut saya, mungkin dari pengalaman dulu selama saya menjadi murid, bahwa murid terkadang itu melihat teladan di suatu sosok, yaitu gurunya. Jika gurunya itu nanti berbuat yang tidak baik atau telat atau apapun, maka murid juga kadang menyepelekan gurunya. Jadi oleh karena itu saya mencoba untuk belajar, menjadi pembelajar yang lebih tepat waktu, bertanggung jawab atas tugas-tugas, menjadi teladan bagi murid sebisa dan semampu saya. Walaupun mungkin terkadang ketika saya mungkin telat atau tidak melaksanakan tanggung jawab, terkadang hati saya juga tidak merasa enak gitu. Oleh karena itu saya memilih nomor 3. Untuk yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Insya Allah iya, karena balik lagi seperti jawaban sebelumnya di pertanyaan nomor 1, saya ingin mencoba menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dan juga bertanggung jawab, dan semoga bisa menjadi teladan bagi murid-murid serta mungkin warga di sekolah ini. Yang mungkin juga saya juga banyak belajar kepada mungkin guru-guru atau staf-staf yang senior atau lebih tua dari saya. Saya juga bisa belajar dari beliau-beliau untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Satu lagi mungkin yang mau maju. Liana, oke, monggo. Oke, saya akan menyampaikan alasan saya. Yang pertama pada soal manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi. Saya memilih motivasi yang nomor 3 karena motivasi nomor 3 ini adalah suatu bentuk tanggung jawab dari kita sendiri yang berdasar pada kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab kita, maka itu semua maka suatu intinya berasal dari kesadaran diri kita sendiri untuk bertanggung jawab. Itu. Kalau pertanyaan yang kedua, bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawabannya ya, insya Allah akan selalu diusahakan tepat waktu. Alasannya, apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk dedikasi kepada Allah. Motivasi saya dari awal selalu do the best as dedication to Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai realisasi penghambaan kita kepada Allah, bukan untuk guru, bukan untuk murid atau kepala sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Beda ya kalau guru PAI yang jawab ya. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Nah, motivasi-motivasi ini ya tadi ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Kalau memang semuanya menjawab nomor 3, alhamdulillah ya. Itu harus memang benar-benar dari hati kalian. Karena saya tidak bisa mengontrol, tidak bisa memaksa ya. Itu adalah
motivasi yang ada dari diri kalian masing-masing. Sehingga ini juga, motivasi ini juga perlu kita nanti tanamkan kepada diri setiap siswa, ya. Jadi ini bukan ngomong masalah pekerjaan, bukan hanya tentang bekerja, tetapi belajar, ya, itu juga perlu motivasi. Motivasinya apa untuk belajar, ya? Ketika kita kelas tidak ada teguran, tidak ada penghargaan, apakah mereka akan datang ke sekolah ini tepat waktu? Ya. Ataukah ketika momennya kita tidak ada teguran, ya udah anak-anak akan bolos dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bangun keyakinan. Terima kasih banyak, dan memang di sekolah kita masih belum ada ya surat teguran ketika guru datang terlambat ataupun tidak ada penghargaan. Mudah-mudahan benar motivasinya dari dalam diri kita semua bahwa ini adalah kita untuk bekerja, ya, untuk kita menghargai diri kita. Kita datang ke sini ke sekolah, itu adalah bentuk kita dan juga dedikasi kita sebagai muslim bahwa kita memegang amanah untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketika kita ngomong motivasi tadi sudah, ya. Terus adanya hukuman, penghargaan ataupun restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu restitusi, ya. Ini Diane Gosen dalam ya, bukan Gojek ini ya namanya. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau tadi ada yang jawab nomor 1, itu adalah motivasi terendah. Lah aku gak tekong kok aku dihukum, ya. Itu motivasinya motivasi terendah. Kalau saya nggak ngerjain nanti saya dihukum, ya. Kalau saya datang nggak murokobah, murokobah saya telat, saya nanti dihukum, saya ditakzir. Saya berdiri, saya nggak sholat 2, saya ditakzir, ya. Itu motivasinya terendah. Lah aku nggak ngaji, aku nggak itu uang saku, gitu ya. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini tingkat yang kedua. Makanya kalau ada anak yang biasanya bandel sekali, ya, ini ada contoh anak yang bandel, itu pasti ancamannya adalah hukuman. Karena itu motivasi terendah. Lah gak kayak gini nanti dihukum, gitu ya. Motivasi atasnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Lah anak-anak yang baik biasanya dikasih motivasi adalah bentuknya imbalan. Ayo kalau kamu kerjakan nanti saya kasih ini. Kalau yang bandel, kalau kamu nggak kerjakan, kamu nanti saya hukum. Benar apa enggak? Nah itu motivasinya yang tadi itu rendah. Yang kedua ya setingkat lebih maju, ya, mendapatkan imbalan. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Ya. Kalau yang tadi, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Yang kedua, apa yang saya dapatkan? Lah aku melu kegiatan itu, aku itu opo. Ya. Kalau nggak dapat apa-apa, mah aku nggak melu aku, gitu ya. Ngerti gitu? Kalau saya mau masuk ke sekolah itu saya dapat apa sih? Cuma dapat itu toh namanya, ya. Itu motivasi yang kedua, dapat imbalan. Dia bertanya, saya dapat apa untuk melakukan sebuah tindakan? Mendapatkan pujian kah dari orang lain? Atau dapat apa? Ya. Dapat sesuatu hadiah, pengakuan, imbalan? Dapatnya apa? Itu adalah motivasi eksternal. Lah Bu Desti datang, nah saya datang tepat waktu itu, saya ke sekolah itu saya dapat apa sih? Saya nggak dapat apa-apa, ya saya nggak dihukum, gitu ya. Rumahku ya cedek, gitu ya. Contoh mamanya, contoh des, kabobo.
Ya, nggak membuat merasa bersalah. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini salah tulisannya kayaknya. Saya ini akan menjadi seperti apa ya ketika saya melakukannya ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Contoh, saya itu mamanya datang tepat waktu karena saya itu menjaga amanah. Saya diberi amanah, saya datang tepat waktu, saya mengerjakan tugas ini karena saya menjaga amanah. Salah satu ciri-ciri orang yang masuk surga Firdaus adalah orang yang menjaga amanah. Ya. Dia bertanya seperti itu. Ini adalah motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Mau datang ke sini, mau hari apa aja, mau mamanya minggu, saya datang ke sekolah, mau ini, wes datang. Atau mungkin anak-anak mau belajar, masa mau belajar? Ya, ada waktu, karena ini adalah amanah saya ajari. Entah itu mau dapat teguran ataupun dapat imbalan atau tidak, itu tidak dipedulikan, gitu ya. Karena itu muncul dari dirinya masing-masing. Seperti mamanya kita beribadah kan seperti itu ya. Kita sebenarnya bukan karena kita takut masuk neraka ataupun mendapatkan surga ya. Tapi karena memang bentuk kita bersyukur kepada Allah, itu adalah kewajiban kita. Seperti Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga pun tetap sholat ya, tetap tahajud. Nah, meskipun sudah dijamin masuk surga, kalau yang motivasinya cuma surga, ya mungkin aku kan usia untuk surga, apa aku sholatnya, ada kata ya, gitu ya. Nah itu, nah ini ada tentang disiplin, itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya hukuman, yang kedua ada yang konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Kelihatan ya tulisannya ya? Cukup kelihatan, nanti saya bagi. Nah, hukuman ini ketika kita ngomong disiplin itu ada 3 macam: hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ini bedanya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, nanti akan ada videonya biar lebih jelas. Jadi contoh seperti ini. Ada siswa terlambat, ya, ada siswa terlambat. Ya. Kemudian siswa ini disuruh lari keliling lapangan 2 kali. Itu maksudnya hukuman ataukah konsekuensi? Ada datang terlambat, suruh lari keliling lapangan 2 kali, terlambat keliling lapangan 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Kalau mamanya pelajaran PJOK, ya, dia datang terlambat PJOK, kemudian dia disuruh lari, ya, lapangan 2 kali, hukuman atau sanksi? Ya, sanksi. Jadi walaupun bentuknya sama bisa jadi beda. Nah, bedanya antara sanksi sama hukuman itu adalah hukuman itu biasanya nggak nyambung antara apa yang dilakukan dan juga yang diberikan. Kayak tadi terlambat, nggak ada hubungannya antara terlambat sama lari di lapangan. Ya. Kalau mamanya gini, contoh Bu Liana nih punya kertas, ya. Bu Nabila coret-coret kertasnya. Kemudian Bu Nabila ini disuruh ganti kertas pakai kertas baru punya Bu Nabila. Masuknya hukuman atau sanksi? Ataukah restitusi? Masuknya tetap sanksi. Sanksi itu masih ada kaitannya dengan apa yang diperbuat. Konsekuensi seperti itu. Bedanya dengan restitusi, kalau restitusi itu lebih diyakinkan lagi dulu apa yang dilakukan. Jadi mamanya tahapnya seperti ini. Ini Bu Nabila coret-coret, ya. Ya udahlah, karena ini mamanya sudah coret-coret, ya sudah puas mamanya. Terus kemudian bahwa ya semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi kira-kira tindakan mencoret-coret kertasnya orang lain salah atau benar? Salah. Kalau sudah tahu salah mamanya, sudah tahu salah. Ya udah, kira-kira kalau mamanya tahu salah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kalau Bu Nabila menawarkan,
oh ya Pak, kalau kayak gitu saya ganti kertasnya Bu Liana pakai kertas saya, itu masuknya restitusi. Karena melakukan dengan kesadaran bahwa saat sadar saya melakukan itu tuh salah. Beda ya. Oke, paham ya? Jadi tidak langsung, ya udah kamu ganti kertasnya. Nah, gitu. Ya. Oh, sepatu kamu nggak sesuai nih. Ya udah kamu nyeker aja seharian. Nggak kayak gitu, bukan tahapnya nggak seperti itu. Karena ketika kita ngomong restitusi, memang tahapnya itu panjang. Ya, tapi jangkanya untuk jangka yang sangat panjang. Saya dulu mungkin sekolah saya termasuk yang sering mendapatkan hukuman, bukan mendapatkan sanksi ataupun restitusi. Ya. Berisik sedikit tampar, ya. Zaman dulu ya. Berisik keluar jemur hadap bendera, ya. Suruh hormat bendera siang-siang gitu ya. Itu hukuman. Kalau sekarang paling sudah ramai gitu ya. Nah, kita berusaha bagaimana mental-mental yang seperti itu kita rubah. Kita sebagai guru, kita bagaimana bisa merestitusi semuanya gitu ya. Contoh lainnya, mamanya ketika pertanyaan, peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus bla 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 bla. Ini aturannya kayak gini, kamu tuh harus kayak gini gitu ya. Nah, kalau mamanya disanksi, apa peraturannya? Oh kayak gini. Ya udah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Udah. Ya. Sedangkan kalau pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Oh, yang saya yakini itu kalau saya terlambat, saya salah, Pak. Ya udah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya udah Pak, kalau memang saya terlambat, saya yakin saya salah, saya sadar, ya apa yang saya yakini bahwa terlambat itu salah, saya akan belajar lagi, ya setelah pulang sekolah. Saya akan menambah ya, jam. Sepulang sekolah saya akan mempelajari apa yang saya tertinggal pelajarannya. Gitu. Ya. Oh ya Pak, saya salah. Ya. Yakin. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ataupun siswa lakukan, mamanya dia melakukan kesalahan, dia harus yakin bahwa itu salah. Ibarat mamanya ada orang bilang dalam Islam, tobatan nasuha itu adalah dia sadar dengan apa yang dia lakukan itu, dia itu sadar bahwa itu salah, bukan bangga dengan kesalahannya. Ketika dia sadar bahwa oh iya saya itu salah, saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan, ya Allah maafkan saya tidak akan mengulang. Ketika nggak sadar ya pasti akan mengulang-ulang terus, gitu loh. Nggak sadar kalau mamanya terlambat itu sesuatu yang salah dari keyakinannya, sehingga akan mengulangi terus. Tapi kalau mamanya dia yakin bahwa terlambat itu salah, insya Allah akan diperbaiki. Gitu ya Bu Iva ya. Dan seterusnya lah. Oke. Selanjutnya belum lanjut. Ya kan Bu Nabila. Sudah. Kau sudah sampai sini. Oke. Nah, setelah mamanya kita itu sudah tahu nih, ya, membuat keyakinan. Kita lihat prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nanti kita akan buat. Guru-guru semuanya harus membuat kesepakatan kelas ya dengan siswa. Saya juga nanti akan mempraktekkan membuat keyakinan kelas, gitu ya. Kita mencurahkan ya pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Tulis peraturannya, masing-masing nulis semua. Ya, kita curahkan. Oh, kelas itu saya kayak gini, kita yakini kalau datang tepat waktu, pakai pakaian kayak gini, seragamnya ini, datang itu ke sini, belajar itu kayak gini dan seterusnya. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian guru mencatat semua masukan ya dari para murid, warga sekolah, di papan tulis ya di kertas besar, tulis aturannya. Kita tulis, kita tempeli ya. Di mana semua anggota kelas warga boleh bisa melihat hasil curahan. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya. Kalimatnya yang positif-positif. Kalau ada yang nulis negatif, ganti positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, kalau jangan berlari berarti jalan. Jadi kalimatnya positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya berarti buanglah sampah pada tempatnya.
gitu ya. Dilarang makan di dalam kelas namanya. Berarti kalimat positifnya adalah makanlah di luar ruangan, semuanya seperti itu. Dan seterusnya. Tinjau kembali daftar curahan, ya, pendapat dicatat, mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya adalah ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebijakan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Ya, contoh tadi. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah, kelas bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah ataupun kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Wis 7 maksimal ya. Oke? Yang terakhir masih 9, setelah keyakinan sekolah atau kelas setelah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah ataupun kelas, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat untuk semua warga kelas. Ini prosedurnya nanti kita buat. Ya, saya juga akan mempraktekkan ini. Panjenengan juga sama, bisa mempraktekkan ini. Itu ya. Monggo kelas ini ya. Kelas 10 keyakinannya apa? Atau semuanya satu sekolah kita buat keyakinan bersama-sama. Satu keyakinan. Oke? Bukan berarti kita pindah agama, enggak ya. Ini bukan keyakinan yang itu. Keyakinan ini keyakinan untuk di sekolah. Oke? Paham ya? Ini contoh-contohnya. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, selalu bersikap positif. Yang kelas 5, senantiasa menjadi terbaik, percaya dan menghormati. Contoh kelas 7, hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjalankan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang ditugaskan, diterima dan dimiliki. Keyakinannya kayak gitu. Oke? Selanjutnya kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Contoh, ada hormat, bekerja, rasa dimiliki. Ini pendalaman. Tadi kan kita sudah buat, kemudian kita dalami lagi. Apa yang tampak seperti ataukah tidak tampak seperti? Seperti hormat, contoh, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, ya. Menyapa teman, guru setiap hari, ya, tak acuh kepada teman atau guru. Kemudian mengembalikan barang-barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ya, ini hormat, ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja juga seperti itu, tekun bekerja dan menyimak guru, ya, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik, ya, rasa diterima dan memiliki, melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komentar membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Nah, ini bentuk-bentuk keyakinan ini kita perlu bentuk sehingga nanti ketika ini muncul, ya, insya Allah kalau semuanya yakin akan bagus. Ya. Saya rasa mungkin karena masih ada yang belum yakin, belum punya keyakinan yang sama, sehingga kita belum memiliki suatu kesatuan visi misi yang sama untuk sekolah, gitu ya. Selanjutnya, ini masih pendalamannya, nanti dibentuk kayak gini, ya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, jadi nanti muncul kayak gini pendalaman materinya yang bisa dilakukan, ya. Terlihat berempati dengan perasaan orang. Ini tapi tahap selanjutnya setelah diyakini, kemudian didalami, bisa terlihat berperilaku. Coba kalau mamanya setiap orang berperilaku seperti ini, kira-kira menurut panjenengan, ya, perasaannya apa? Rasanya apa kalau ada kita sudah punya keyakinan yang sama Bu Putri? Coba perasaannya bagaimana kalau momen setiap siswa dia bakal ngomong, yuk saya bantu, saya selesaikan bersama, berlaku tersenyum ramah, ada tamu semua disalamin, gitu ya. Kira-kira menurut panjenengan, ya? Rasanya itu senang banget, kayak hatinya itu aman, terus kayak apa ya? Oh, anaknya ternyata sudah paham tentang
bagaimana sih cara memanusiakan manusia gitu loh Pak. Sudah. Wes. Kalau Bu Mei, perasaannya gimana? Sama sih, perasaannya pasti senang kalau anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, ya itu tadi memanusiakan manusia, jadi bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Sama dengan Bu Mei dan Bu Putri, anak-anak itu merasa bahagia gitu. Mungkin juga bisa senang menciptakan lingkungan yang lebih nyaman sehingga bisa semakin semangat gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, oke. Ini tadi terdengar, terlihat berperilaku. Lanjut Bu. Mudah-mudahan semuanya bisa berperilaku seperti ini. Nah ini nanti kegiatannya juga seperti ini. Guru tugasnya ya dibagi ini kegiatan pendalaman materi, murid seperti apa tugasnya ya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bisa jadi karena kurang-kurangnya yakin tadi, ya, belum ada keyakinan tadi, ya itu ada 5 kebutuhan manusia yang masih kurang. Apa saja? Yang pertama bertahan hidup, ya, lah. Bertahan hidup itu seperti sandang, pangan, ya, pakan, ya, pakan atau papan ya, sandang, pangan, papan, ya, kemudian berlangsung hidup dan lain sebagainya. Itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya ya, ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bisa jadi ada siswa yang kekurangan rasa kasih sayang dan rasa kurang diterima. Ya, kemudian ada yang kekurangan kebebasan, ada yang kurang kesenangan, ada yang kurang penguasaan. Biasanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa ketika melakukan suatu kelakuan yang aneh-aneh ya, itu biasanya karena ada rasa kekurangan yang ada di sini. Contoh, kok anak gak semangat belajar gitu ya, ngurung ya terus ya, ditanya ya, kayaknya lesu. Oh berarti kalau saya bosan, berarti dia kurang kebebasan gitu ya, kurang kesenangan gitu ya. Oke. Kok kalau ada anak yang suka jahil, suka pengen pokoknya penantang gitu ya, suka jadi ketua geng, karena dia butuh yang namanya penguasaan, dia pengen jadi penguasa ya. Kalau ada yang ngalem ya mungkin ya ada rasa kurang kasih sayang gitu ya. Nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan di lain waktu. Lanjut. Nah ini silakan disimak videonya tentang posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sehingga terima kasih, itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Sepakat ya, kita harus menuju ke posisi kontrol manager. Jadi bukan langsung marah, bukan langsung menghatrik ya, ataupun kita membiarkan, bukan. Tapi bagaimana anak-anak ini sadar atas keyakinannya. Ya, Panjenengan juga seperti itu. Panjenengan juga meyakini ya, datang ke sekolah ini untuk mengajar dan sebagainya itu harus punya keyakinan. Gitu ya. Paham ya? Sepakat semuanya ya? Kita yakini bersama bahwa kita menuju ke posisi kontrol manager. Sepakat? Kita yakini bersama ya? Yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya, kita perlu yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu dengan cara tadi kita memberitahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan, biar nggak langsung drop. Ya. Yang terlambat itu bukan kamu satu-satunya gitu ya. Tapi bukan berarti ini membenarkan, hanya menstabilkan identitas, bukan membenarkan apa yang dilakukan. Oke? Setelah stabil, kemudian kita validasi bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Lah panjenengan ya, datang ke sekolah ya, harusnya datang jam sudah sampai sini, mamanya 7.30 sudah di sini, jam 7 sudah berangkat, atau mungkin yang sudah guru piket jam 7 sudah di sekolah ya, sudah yakini ya. Terlambat itu kita validasi, salah apa benar? Salah, jadi ya. Oh iya, saya itu salah, Pak, saya datang terlambat. Saya datang jam 8, ya harusnya itu saya datang jam 7.30, kok jam 8 baru saya datang. Saya salah. Artinya salah ini divalidasi. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nanti habis kayak gitu ya, kemudian mamanya contoh ya, kalau mamanya Bu Putri mamanya dari Jombang ke sini kendaraannya susah gitu kan ya. Nanti bisa pertanyaan kayak apa? Menanyakan keyakinannya lagi ya, terus kesepakatannya gitu, apa namanya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, atau keyakinan sekolah apa yang sudah disepakati. Oh seperti ini, ya udah kamu nanti memperbaikinya dengan cara seperti apa gitu. Jadi restitusi itu bagaimana dua-duanya itu kita secara ikhlas untuk memperbaiki kesalahan gitu ya. Bu, sadar, kemudian tobatan nasuha lah, ceritanya kayak gitu. Oke? Lah gak sadar gak akan tobatan nasuha. Ngoten nggih? Bu Yuni paham nggih?
Mungkin sudah beda jauh kurikulumnya, nggak apa-apa ya. Yang baru-baru lulus saja belum tentu dapat ini, ya nggak dapat ya. Nah, yang baru lulus kuliah, gitu. Oke. Ini adalah pemaparan yang terakhir sudah. Thank you gitu. Slide terakhir. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, mudah-mudahan sekolah kita memiliki budaya positif. Ya, budaya positifnya apa? Ya, budaya positifnya itu tadi kita punya keyakinan yang kuat, kita punya motivasi yang kuat dari dalam diri masing-masing ya. Bahwa saya ke sekolah ini, mohon maaf, sekolah itu memang bukan ya sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah non profit ya. Sehingga kita motivasinya apa? Apakah cuma mau ngejar gaji yang sangat besar, ataukah karena apa sebuah pujian ya? Karena ada waktu itu orang yang melamar pekerjaan jadi guru itu pengen apa? Pengen pakai berseragam gitu doang ya. Pengen berseragam. Saya mau nikah tapi kalau nggak berseragam itu kurang ya. Dia kerjanya freelance awalnya, pengennya ada status gitu ya, ada yang kayak gitu ya, akhirnya juga nggak bisa masuk gitu ya. Ya saya bilang mohon maaf kalau motivasinya itu nggak bisa ya. Makanya ketika masuk mungkin pertanyaannya adalah motivasi kesini itu karena apa, ngoten nggih. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Umar Al-Iqmal. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan budaya sekolah untuk lebih baik. Acara selanjutnya yakni refleksi, di mana nanti dari setiap guru akan dibagikan stick note dari Bu Nabila. Silakan ditulis refleksinya telah mengikuti pembelajaran ini. Terus nanti silakan ditempel di styrofoam di depan yang sudah disediakan. Sambil ada yang menulis, saya minta yang maju refleksi 2 orang. Monggo, Bu Yuni monggo. 1 Bu Yuni, 1 siapa Bu Yana? Bu Mei sama Bu Yuni. Monggo Bu Yuni bisa menyampaikan secara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya mohon maaf tadi nggak mengikuti dari awal karena ada jam mengajar seperti itu. Tapi yang beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Umar tadi bagi saya pribadi terutama ini adalah ilmu yang sangat manfaat sekali ya, karena setelah berapa lama baru mengajar lagi dan sekarang dapat ilmu tentang mengajar. Tapi sebenarnya dulu juga pernah mengajar, tapi metodenya mungkin sangat beda dari zaman yang dulu saya pernah mengajar di sekolah. Kalau yang saya bisa sampaikan dari yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, bahwa sebagai seorang pendidik, ini menurut saya pribadi ya, Bu Guru sama Pak
Pak Guru. Menurut saya pribadi menjadi seorang pengajar itu sebenarnya panggilan dari hati, bukan dari karena ada apanya atau karena apa-apanya seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan tentang bukan pemberian hukuman ya, kayak menasehat apa Pak? Restitusi itu adalah hal yang sangat baru sekali bagi saya, karena dulu saya pernah mengajar tahun 2011 dan itu kebanyakan adalah yang disampaikan itu terutama adalah nomor 1 yaitu menghukum kalau nggak salah tadi ya. Kalau sekarang itu sangat bagus sekali dan saya sangat setuju sekali dengan metode tersebut. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi tadi tadi masih kaitannya dengan yang 5 tadi kan. Jadi intinya di sini saya pribadi saya sangat alhamdulillah dapat ilmu, kemudian dan nanti kedepannya pengennya bisa mempraktekkan walaupun tidak 100% seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Terima kasih Pak Umar atas ilmunya. Nah, ini sebenarnya PR buat kita semua. PR ya bagi pendidik ini. Yang 5 tadi yang perlu kita garis bawahi, dari tadi saya garis bawahi. Kalau zaman dahulu menghukum itu anak-anak pasti manut. Itu benar-benar diterapkan kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita mau menasehati aja kadang susah ya kayak gitu. Anak sekarang itu pegangannya itu ya ibarat lunyu-lunyu kayak gitu ya. Nah, mungkin ya kita pengennya capaiannya tadi yang nomor 5 manajer kontrol, tapi realnya di lapangan kita itu mungkin butuh kolaborasi antara yang pertama sampai 5. Tapi kalau bisa untuk sekarang yang pertama jangan diterapkan. Hukuman menurut saya juga jangan diterapkan. Kalau bisa kolaborasi yang lainnya, misalnya kita jadikan murid kita itu sebagai teman, terus akhirnya biar manut sama kita lah. Intinya seperti itu. Itu PR kita semuanya ya, realnya di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, acara tak terasa telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya